Oke teman-teman, kembali bersama Kak Vino di sini. Kita akan belajar melanjutkan tentang pembahasan dinamika rotasi, dan kali ini kita akan fokus ke pembahasan tentang momen inersia ya teman-teman ya. Nah, momen inersia itu apa? Sebenarnya momen inersia itu hanya menganalogikan tentang massa sih ya. Jadi inersia itu secara umum dirumuskan sebagai M kali R kuadrat ya. Dan inersia ini tidak ada hubungan dengan arah nih teman-teman. Jadi seandainya kita memiliki gabungan benda-benda, maka momen inersianya tinggal dijumlahin aja untuk semua bendanya masing-masing ya. Jadi M kali R kuadrat ditambah M kali R kuadrat dijumlahin aja. Nah, seperti itu momen inersia secara umum. Tapi teman-teman juga akan diberikan benda-benda yang khusus teman-teman. Seperti ini, ada yang namanya silinder ya. Silinder, terus kemudian silinder yang diputarnya melalui ujung gitu ya. Kalau yang tadi diputar melalui pusat seperti itu masing-masing mereka mempunyai rumus inersianya sendiri-sendiri seperti itu. Tapi teman-teman yang wajib harus sering sekali di soal adalah biasanya ini teman-teman, silinder pejal, lalu kemudian bola pejal, bola berongga ya, silinder batang nih, batang diputar di pusat dan diputar di ujung. Nah, ini biasanya menjadi hal yang penting gitu ya, seperti itu harus diperhatikan benar-benar. Oh ya, ini saya revisi dikit teman-teman ya, supaya jangan salah. Ini bukan 1/2 tapi 1/12 nih teman ya. 1/12 ml kuadrat itu untuk batang, inersia batang yang diputar melalui pusat ya, seperti itu. Nah, itu konsep momen inersia teman-teman ya. Jadi inersia itu hanya rumus-rumus aja, sembarang aja. Nah, misalkan soal-soalnya seperti ini. Tentukan momen inersia dari silinder pejal bermasa 20 kg berjari-jari 8 cm. Nah, yang jelas kalau menghitung momen inersia kita akan mengubah menjadi satuannya internasional ya. Jadi ini R-nya kita bisa anggap sebagai 0,08 atau 8 kali 10 pangkat minus 2. Nah, silinder pejal kita punya rumus setengah MR kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan aja setengah kali 20 dikalikan 8 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat ya. Kalau ini 10 dikalikan 64 10 pangkat minus 4 ya, kita bisa jadikan sebagai 6,4 kali 10 pangkat minus 3, satuannya kilogram meter persegi. Gitu aja teman-teman. Jadi nggak usah mikir satuan khusus ya, ini hanya satuan yang ditumpuk dari massa dan R kuadrat. Lalu kemudian silinder berongga ya, 300 gram itu berarti massanya itu adalah 0,3 kg dan jari-jarinya 10 cm itu 0,1 meter ya. Nah, silinder berongga teman-teman bisa melihat di rumus sebelumnya, rumusnya adalah hanya MR kuadrat saja. Jadi tinggal dimasukkan 0,3 dikalikan 0,1 kuadrat ya. Di sini kita bisa dapatkan sebagai 3 kali 10 pangkat minus 3 ya, kilogram meter persegi, seperti itu. Kemudian bola berongga 400 gram itu massanya. Kita gadikan ke kilogram 0,4, lalu jari-jarinya 20 cm ya, 0,2 meter. Nah, untuk silinder berongga, bola berongga itu inersianya rumusnya adalah 2/3 mR kuadrat. Sehingga kita bisa masukkan 2/3 dikali 0,4 dikalikan 0,2 kuadrat ya, seperti itu. Jadi ini bisa kita jadikan 0,8/3 ya dikalikan 4 kali 10 pangkat min 2 ya, seperti itu. Ini bisa kita jadikan 3,2/3 ya. 3,2/3 dikalikan 10 pangkat minus 2 kg meter persegi, seperti itu. Lalu berikutnya bola pejal 3 kg, berarti ini massanya 3 kg sudah tepat. Lalu jari-jarinya 40 cm atau 0,4 meter. Nah, inersia bola pejal itu 2/5 mR kuadrat. Jadi 2/5 dikalikan 3 dikalikan 0,4 kuadrat ya. Jadi ini bisa dicari sebagai 1,2 dikalikan ini 16 kali 10 pangkat minus 2, sehingga kita bisa jadikan sebagai 19,2 ya, atau 1,92 kali 10 pangkat minus 1 kilogram meter persegi ya. Jadi teman-teman perlu ingat rumus inersia untuk benda-benda khusus seperti itu.
Nah, lalu ada juga yang modelnya seperti ini, teman-teman. Nah, pada gambar berikut jika massa adalah jika M adalah 200 gram dan A-nya itu 20 cm, tentukan momen inersia apabila diputar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ceritanya ada partikel-partikelnya, kelihatan ya teman-teman, ini ada partikel, ini ada partikel, ini ada partikel, kan seperti itu. Nah, partikel ini kalau dia diputar terhadap sumbu X, maka kalau diputar terhadap sumbu X itu partikel yang ada di sumbu X sudah tidak dihitung ya. Jadi untuk inersia di sumbu X itu yang kita hitung hanya yang partikel di sumbu Y. Nah, jadi untuk rumus inersianya untuk sembarang partikel itu selalu mr kuadrat saja. Jadi M-nya adalah 2M dikalikan dengan jaraknya terhadap sumbu X itu adalah A kuadrat. Ya sudah, tinggal kita masukkan nih teman-teman. Ini massanya adalah 0,2 kg ya. Jadi 0,2 dikalikan A-nya ini 0,2 meter juga ya. 0,2 kuadrat. Jadi ini kita bisa dapatkan 4 kali 10 pangkat min 1 dikalikan 4 kali 10 pangkat minus 2 dapatnya 16 kali 10 pangkat minus 3 atau 1,6 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ketika kita disuruh mencari pada saat dia di sumbu Y ya, maka partikel yang ada di sumbu Y itu tidak usah dihitung ya, artinya yang 2M-nya itu hilang. Kita tinggal hitung yang 3M dan M. Nah, yang 3M itu jaraknya sebesar A, yang M jaraknya sebesar 2A kuadrat ya. Jadi ini 3MA kuadrat, ini kalau dikuadratkan menjadi 4MA kuadrat, sehingga totalnya adalah 7MA kuadrat. Kita tinggal isikan, M-nya 0,2, A-nya 0,2 kuadrat ya. Jadi ini 1,4 dikalikan 4 kali 10 pangkat minus 2, kita dapatkan 5,6 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya adalah kilogram meter persegi, seperti itu. Ya, ini model soal inersia yang kedua. Ya, berikutnya soal-soal khusus yang sering dikeluarkan, misalkan seperti ini, teman-teman ya. Jadi, sebuah plat homogen itu berbentuk persegi panjang berukuran 30 kali 20 cm, memiliki massa 300 gram. Hitung momen inersia pada saat plat diputar pada pusat massanya. Nah, ini teman-teman bisa lihat rumus yang tadi ya, kita mundur sedikit. Nah, ini ya. Jadi kalau ada plat ya diputar di pusat itu kita akan gunakan rumus ini teman-teman ya, yang sebelah kanan atas, setengah dikali massa dikalikan A kuadrat ditambah B kuadrat. A dan B itu adalah ukurannya ya, tetapi kita tetap ubah dalam bentuk meter ya. Jadi ini misalkan kita anggap sebagai A-nya itu 30 cm berarti 0,3 meter, B-nya 20 cm atau 0,2 meter, lalu massanya 300 gram, itu adalah 0,3 kg. Nah, inersianya ketika dia diputar pada pusat, itu rumusnya adalah setengah M dikalikan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ini setengah 0,3 dikalikan 0,3 kuadrat ditambah 0,2 kuadrat. Ya. Jadi ini 0,15, ini 0,09 ditambah 0,04, artinya kita dapatkan 0,15 dikalikan 0,13 ya. Seandainya kita ubah menjadi bilangan notasi ilmiah seperti ini ya teman-teman. Jadi 15 dikalikan 13 itu bisa kita dapatkan 195 ya. Berarti nanti kita dapatkan 1,95 dikalikan 10 pangkat minus 2 kg meter persegi. Nah, ini rumus untuk plat ya. Jadi teman-teman bisa lihat tabel yang tadi. Nah, satu lagi teman-teman, ini cukup sering ya. Jadi soal momen inersia batang yang diputar tetapi dia tidak diputar pada pusat ataupun pada ujung ya, tapi pada jarak yang sudah ditentukan atau jarak sembarang. Misalkan seperti ini nih. Sebuah batang homogen bermassa 2,4 kg memiliki panjang 2 meter ya. Tentukan besar momen inersia yang terjadi apabila batang diputar pada jarak 40 cm dari salah satu ujung. Nah, ini 40 cm itu kira-kira di sini ya sumbu putarnya ya. Gitu kan? Jadi ini batangnya gitu kan. Nah, ini diputarnya itu berdasarkan sumbu putar ini ya. Seperti itu. Nah, ini 40 cm. Nah, kalau ada
memutar yang tidak pada ujung atau pada pusat, itu kita patokannya adalah tengah-tengahnya dulu. Ya, tengah-tengahnya. Jadi kalau ini 2 meter, ini mestinya 1 meter. Dan ini 40 cm dari ujung, ini berarti kira-kira 0,4 meter, artinya ini 0,6 meter. Seperti itu ya. Nah, rumus untuk seperti ini, kita gunakan ini teman-teman. Ya, cuman mungkin rumus ini agak susah melihatnya gitu ya. Nah, saya nggak akan pakai K-nya gitu ya, tapi K itu adalah sebenarnya jaraknya dari pusat ke poros sebenarnya gitu. Jadi ini menghitungnya tinggal 1/12 ml kuadrat ditambah M dikalikan R, anggap aja ini R lah ya, R kuadrat. Nah, R-nya itu adalah ini teman-teman. Jadi jarak terhadap pusat gitu. Dah, tinggal kita masukkan ya, masanya 2,4 kg dikalikan L itu L semuanya ya, L total 2 meter. Nah, lalu ditambah dengan massa lagi 2,4, kita kalikan dengan 0,6 kuadrat, seperti itu ya. Jadi ini 2,4 dibagi 12 itu 0,2 dikali 4 dapat 0,8. Yang di sini kita dapatkan 0,36 dikali 2,4. Ini 0,864. Sehingga kita dapatkan 1,664 kg meter persegi. Nah, ini teman-teman untuk menghitung soal-soal yang berkaitan dengan momen inersia. Ya, nanti inersia akan digunakan untuk perhitungan energi kinetik dan lain-lain ya. Oke, tetap saksikan video selanjutnya, tetap semangat belajar dan terima kasih sudah menonton.